Oke guys, di kesempatan kita kali ini Python Fundamental Part 2 kita akan mempelajari tentang variabel dan tambahan buat materi tentang data string ya. Jadi ada tambahannya, saya mau beritahu buat kalian. Oke, di sini saya hanya menggunakan terminal sama text editor bawaan Linux ya. Saya ingin install PyCharm soalnya laptop jadul ini nggak kuat ngangkat PyCharm yang nggak kuat, jadi pakai alat seadanya buat ngoding. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe serta like nya ya, supaya saya semakin semangat buat ngupload konten bikin tutorial ngoding gini ya. Bantu share juga biar banyak penontonnya. Oke, di sini kita akan belajar tentang variabel. Jadi variabel tuh kita bisa kasih nama sembarang, yang contohnya kasih nama dia, yang penting diawali dengan huruf ya. Variabel tuh kalian boleh kasih nama apa aja. Nah gini ceritanya, variabel dia itu sama dengan tuh bernilai artinya. Ini oh ya, di Python juga selalu diperhatikan sensitive case ya, besar kecilnya huruf. Nah ini variabel dia sama dengan data string adalah siswa. Jadi variabel dia ini memiliki nilainya itu data string. Oh ya, di variabel tuh kita boleh isi data apapun. Bisa di dalam variabel kita isi variabel, bisa isi string, float, apapun macam-macam. Sebagai contoh sini kasih string aja ya. Nah, terus kita print. Di sini kita print. Nah, yang kita print di sini bukan data stringnya, langsung variabelnya aja, langsung dia. Jangan pakai tanda petik ya. Soalnya kalau kita tulis karakter terus tanpa tanda petik bakal dibaca variabel. Nah, ingat besar kecil huruf diperhatikan. Kalau variabelnya pakai dibesar ya ditulis di situ pakai dibesar. Jadi ceritanya gini, print dia, karena dia ini sebuah variabel, ini kan dia itu adalah variabel yang memiliki nilai adalah siswa. Jadi kalau di print maka outputnya adalah siswa. Ini outputnya karena yang di print adalah variabel dia. Ngerti kan? Variabel itu ya nama lain lah buat menyimpan suatu nilainya macam-macam. Oke ya, terus ya oke, itulah variabel. Pokoknya kita harus perhatikan besar kecil huruf. Kita boleh isi data apa aja macam-macam. Ini sebagai contoh saya isi data string. Nah kalau kita ganti bisa ini, kita ganti macam-macam isinya boleh. Oh ya, misalnya di data string tuh kita pengen bikin sintaks kayak gini ya, Deo berkata. Nah kan kalau dalam bahasa Indonesia tuh kalau lagi berkata harus ditambah tanda petik gitu. Misalnya kita pengen bikin outputnya Deo berkata tanda petik, aku mau jalan tanda petik gitu. Tapi kalau begini nih, sintaks kayak gini nih, error ini nggak mau jalan. Coba kita eksekusi, ini bakal error. Misalnya kita mau bikin sintaks ini, kita eksekusi, nah error, invalid syntax. Oke ya, invalid syntax. Nah gimana cara ngakalinnya gini, kita pengen ngeprint gini tapi nggak error, gimana? Nah caranya itu gampang. Kalian tuh perlu naruh garis miring yang kayak gini ya. Sebelum tanda petik kalian taruh garis miringnya kayak gini ya. Ada dua jenis garis miring loh, ada yang kayak gini. Nah ini kan ini garis miring kita pakai, ada yang kayak gini, ada juga yang kayak gini. Nah ini salah, bukan garis miringnya tuh, tapi garis miring ini kita pakai garis miring yang ini ya. Ingat, garis miring yang ini kita pakai. Oke, nah akhir petik itu juga kita kasih. Jadi petik yang mana yang mau di print itu kita kasih garis miringnya. Kalau kita mau ngeprint petik itu pakai garis miring. Oke, gitu. Oke, kita eksekusi. Nah akan nggak error kan? Dia berkata tanda petik, aku mau jalan tanda petik. Oke, nggak error. Kalau kalian nggak nyisipkan tanda petik itu bakalan error. Soalnya dia di Pythonnya kan ngebaca ada data string dalam data string, anjir. Jadi bingung Pythonnya apa nih. Jadi bilang invalid syntax gitu ceritanya. Oke. Nah di sini ada cara lain, kita tanpa kasih tanda garis miring tuh ya, cuman kita harus ganti petik satu. Kalau di akhirnya petik satu, di awal juga petik satu, jadi gitu. Bisa pakai petik satu, kalau mau tanpa garis miring ubah jadi petik satu, lalu dieksekusi, maka nggak error juga itu. Oke, ngerti kan? Ngerti, pasti ngerti lah, orang Python gampang kok.
Python itu bahasa yang paling gampang, bahasa pemrograman yang mendekati bahasa Indonesia. Oke, di sini saya buat contoh lagi tentang misalnya kita punya sintaks kayak gini. Kita mau ngeprint apa ya? Monyet ya. Sebagai contoh aja lah, sebagai contoh. Misalnya kita mau ngeprint gini, mau garis miring nyet, tapi garis miring yang begini ya. Misalnya kita mau ngeprint mau garis miring nyet kayak gini. Ini nih nggak, kalau kita print nggak error sih, emang nggak error, cuman outputnya bakal nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita punya sintaks kayak gini, misalnya suatu saat kalian punya sintaks kayak gini, ya nggak juga lah, masa iya monyet. Ini nih, misalnya kita punya sintaks ya mau garis miring nyet gitu. Kalau kita eksekusi, outputnya nggak akan nggak sesuai keinginan kita. Coba kita lihat, nah kan mau baru nyet mau yet gitu, nggak diterusin gitu, mau garis miring nyet gitu nggak kan. Ini gimana cara ngakalinya? Kita tambahkan huruf R sebelum tanda petik pertama, itu artinya raw string, jadi garis miring itu bakalan di print juga. Kalau kalian udah tambahin R, dia bakalan nganggep kalau itu kayak apa ya, keyword kah apa namanya, lupa. Pokoknya kalau kita nambahin garis miring gitu baru N, itu semuanya bakal di enter, dibaca Python itu ngenter gitu, enter, ngerti kan? Oke, kita lanjut lagi belajar apa nih, apa lagi ya? Nah oke, kita misalnya saya kasih contoh kayak gini ya. Di dalam sebuah variabel terdapat sebuah data string. Nah di sini kan ada 4 kata ya, ada kata adalah, anak, yang, baik. Nah gimana ceritanya kalau kita pengen ngeprint adalah doang, anak baiknya kita nggak mau print, kita cuman mau print yang adalah. Nah ini gampang caranya, mudah, nggak susah kok. Kalian tuh bisa ngeprint bagian adalah doang tanpa perlu ngeprint seluruhnya gitu. Nah oke, caranya sangat mudah. Kalian perlu membuat variabel baru kasih nama terserah apa. Sebagai contoh, di sini saya bikin nama variabel A. Jadi yang kita print adalah variabel A, dan kita membuat variabel baru yang namanya variabel A. Nah ini di variabel A kita isi variabel A, isi variabel dia di bagian 0 sampai 6. Nah ini 0.6 itu 0 sampai 6 ya, di bagian tuh pakai kursiku gitu. Jadi cara bacanya gitu, variabel A bernilai variabel dia di bagian 0 sampai 6. Jadi dia bakalan ngeprint yang adalah doang. Karena begitu, karena yang bagian string itu ya begitu memang. Coba kita printnya, nah dia bakal memberikan output adalah. Kenapa bisa gitu? Nah di data string itu dihitung dari 0, 1, 2, 3 gitu. Misalnya kata adalah tuh, kata adalah kan yang A itu urutan ke 0, D 1, 2 dan seterusnya gitu. Nah ini kan yang kita print variabel A, sedangkan variabel A itu bernilai variabel dia di bagian 0 sampai 6. Jadi yang urutan huruf ke 0 sampai 6 bakal dijadiin nilai variabel A. Nah terus kita print variabel A di sini, jadi ya outputnya adalah. Kalau kita mau ganti sampai berapa, misalnya ubah jadi berapa sini, nah coba kita jalankan. Nah adalah nah kan coba kurang 1, jadikan 11 lah. Aduh, keyboard kampret kan anjir, kapan kontrol dia tadi, sorry. Aduh, keyboard oke. Aduh, nah sini kan adalah anak. Jadi kalau kita itu ya caranya kalau kita mau ngeprint salah satu kata atau kalimat, gampang. Nah gimana ceritanya kalau kita mau ngeprint satu huruf doang? Ya tulis saja satu huruf gitu, 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya, terserah. Misalnya saya kasih contoh sini ya, 7.
saya print, jadi satu huruf doang. Oke ya, cukup itu saja materi Python fundamental part 2 dari saya. Oh ya, gue minta maaf kalau suara gue kadang-kadang berubah-ubah gitu ya, soalnya saya tuh ngerekam di laptop terus saya kasih suara di HP, saya editing di HP, kasih suara di HP, jadi kadang berubah gitu. Oke, cukup sekian materi Python fundamental. Saya Nuksera dari channel Tech. Salam.